Puji Tuhan, Salam. Kita kembali dalam renungan kita pada pagi hari ini. Saya akan membahas tentang kasih yang bertumbuh melalui pengalaman. Ada pepatah mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi hari ini kita akan membahas bahwa pengalaman adalah sebuah bentuk pengenalan atau kasih yang bertumbuh, yang bisa dilihat, bisa dirasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pengalaman ini kita akan menunjukkan sampai sejauh mana kasih kita yang kita miliki. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9 mengatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi Dia. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan iman. Saudaraku, harus diakui tidak banyak orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan kasih yang pantas. Kalau untuk pasangan hidup, anak-anak, orang tua, dan objek lain dalam hidup, seseorang bisa mengasihi secara limpah. Banyak orang yang sangat mengasihi anak-anaknya, banyak orang yang mengasihi orang tuanya. Lebih apapun memang harus dikorbankan untuk orang yang kita kasihi. Tetapi saudara, seorang yang memiliki kasih atau objek kasih yang benar harus mengasihi dengan limpah. Maka seharusnya untuk Tuhan bisa diberikan secara lebih berlimpah. Tetapi faktanya sering Tuhan hanya diberi remah-remahnya, bukan kasih yang tulus dalam porsi yang pantas untuk pribadi yang telah memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita. Manusia, termasuk di dalamnya banyak orang Kristen, telah terbiasa dengan irama mengasihi apa yang kelihatan, yang bisa dirasakan secara jiwani dan fisik. Irama ini, kalau sudah menyatu kuat di dalam diri seseorang, maka ia tidak akan pernah bisa lepas sampai menutup mata. Ini berarti ia tidak pernah mengasihi Tuhan secara pantas. Betapa malangnya, kalaupun ia bisa menyatakan kasih Tuhan dengan mulutnya, sebenarnya ia belum mengerti apa yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan itu. Kasihnya kepada Tuhan hanyalah manipulasi perasaan yang dibuat-buat sesaat. Dalam hal ini Tuhan sering dipermainkan dalam liturgi kebaktian. Tuhan menerima pengakuan, pujian, dan penyembahan yang bernilai semu, hanya fantasi. Hal ini berlangsung selama bertahun-tahun sampai seseorang tidak mengenali antara ketulusan dan kepura-puraan. Seperti maksud saya sebetulnya atau sejatinya pengalaman berkasih-kasihan dengan Tuhan adalah pengalaman yang terindah di dalam kehidupan kita. Seharusnya berkenaan dengan hal ini, setiap kita mencapai level yang ideal dalam berkasih-kasihan dengan Tuhan. Untuk ini kita harus menetapkan hati untuk mengasihi Dia dan berusaha mewujudkannya dengan perjuangan yang serius. Harus disadari bahwa kekuatan musuh juga berusaha menarik hati orang untuk memberikan cintanya bagi yang lain. Objek lain yang seperti ini bisa siapapun dan apapun dilakukan oleh orang-orang yang memiliki objek seperti ini. Kalau ada sesuatu atau seseorang yang menarik perhatian, memikat dan berharga lebih dari Tuhan, berarti itu adalah berhala, sebuah ketidaksetiaan. Biasanya orang seperti ini mencari Tuhan hanya karena mau memanfaatkannya. Mengasihi Tuhan adalah bagian dari tujuan iman
seperti yang dikatakan oleh Petrus di dalam suratnya tersebut, mengatakan, saya ulangi, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bapak Ibu, ketika kita membaca ayat tersebut, kita harus memahami bahwa tujuan dari semua itu adalah keselamatan kita melalui iman. Tujuan iman itulah supaya kita itu sampai kepada keselamatan jiwa. Dalam tujuan kita banyak cara sarana yang kita pakai untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, orang yang benar-benar beriman kepada Alkitab adalah orang-orang yang rela mempertaruhkan apapun dalam hidup ini demi kepentingan Tuhan dan kemuliaan namanya. Mereka pasti mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, apapun bentuknya, yang memberkati orang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya seberapa besar ruangan hati dan hidup seseorang yang hidup disediakan bagi Tuhan harusnya adalah tanpa batas. Tepatnya adalah tidak ada tempat yang disediakan bagi siapapun dan apapun kecuali bagi Tuhan. Setelah seseorang ditebus oleh darah Tuhan Yesus, maka tidak boleh ada ruangan yang diisi oleh apapun dan siapapun tanpa seizin Tuhan. Pertanyaannya mengapa? Sebab ruangan hati dan hidup kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Kehadiran seseorang atau sesuatu dalam hidup dan hati harusnya untuk kesukaan Tuhan. Jadi kalau seseorang memiliki orang tua, pasangan hidup, anak dan sahabat-sahabat serta segala kekayaan dunia, semua itu dihadirkan untuk kepentingan Tuhan. Bukan sebaliknya, memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan manusia. Ini namanya memperdaya dan memanfaatkan Tuhan. Kadang sampai pada sikap memanipulasi Tuhan. Dalam hal ini, kita bergumul setiap hari untuk membersihkan ruangan hati kita dari sampah-sampah yang tidak disukai oleh Tuhan. Kalau seseorang itu adalah pasangan hidup atau anak-anak atau orang tua, bukan berarti kita harus membenci dan membuang mereka, tetapi sikap hati kita yang harus diubah. Kalau sesuatu itu adalah harta, bukan berarti kita membuang harta kita, tetapi sikap kita terhadap harta tersebut. Sikap yang salah adalah sampah yang melukai hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengasihi keluarga, mengasihi anak, mengasihi orang tua, mengasihi harta benda, harusnya dibawa kepada kemuliaan kehidupan yang bertujuan kepada kekekalan. Membawa anak-anak kita kepada kehidupan bersama-sama di dalam kerajaan surga, membawa orang tua kita pada kehidupan keluarga bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga, termasuk harta benda kita pertaruhkan supaya kelak kita juga menikmati di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita harus mencabut sesuatu atau seseorang dari hati dan kehidupan kita, maka ada penderitaan atau sakit yang dirasakan. Tetapi melalui proses yang kita lihat ini saudara, yaitu bagaimana kita mencabut segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, berarti seseorang harus mencangkul hatinya untuk menumbuhkan cinta yang membara kepada Tuhan. Komitmen untuk mengasihi Tuhan dimatangkan melalui peristiwa kehidupan setiap hari. Di dalam Roma 8 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29, Allah turut bekerja dan seterusnya untuk mendatangkan kebaikan. Dengan pengalaman seperti itu, kasih yang benar dan tulus kepada Tuhan akan tertanam kuat.
Dalam hal ini, kasih kepada Tuhan membutuhkan proses pertumbuhan. Dalam kenyataan hidup dapat dibuktikan bahwa kasih kepada Tuhan bertumbuh melalui peristiwa dan pengalaman hidup yang dialami seseorang. Itulah sebabnya mengasihi Tuhan tidak bisa ditumbuhkan dalam satu hari. Pengalaman-pengalaman hidup juga merupakan latihan untuk mengasihi Tuhan secara konkret dan membuktikan apakah kita benar-benar mengasihi Dia. Dalam perjalanan menumbuhkan kasih kepada Tuhan itulah terjadi pengalaman berkasih-kasihan dengan Tuhan. Semakin banyak pengalaman belajar mengasihi Tuhan dan membuktikan kasih itu, maka pertumbuhan kita kepada Tuhan semakin cepat. Hal ini akan menciptakan suatu perasaan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Makanya Bapak Ibu, sekalipun kita ada tantangan, halangan apapun yang dihadapi oleh kita, kasih kepada Tuhan kita akan terus bertumbuh. Bahkan melalui pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, pengalaman-pengalaman yang buruk itu justru membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.